Halo Sobat KIO, selamat malam. Kali ini gua akan membahas satu tema, yakni kekecewaan. Oke sahabat KIO, kekecewaan itu mungkin banyak terjadi di dunia ini. Bahkan dalam diri gue sendiri mungkin. Kecewa gara-gara beberapa hari ini gue punya channel YouTube yang mungkin 2 bulan bersama sahabat gue namanya Uzat mencoba membuat YouTube bersama dengan awalnya harapannya biasa-biasa aja. Ternyata semakin kesini harapan kita semakin meningkat. Yang awalnya mau hiburan aja, ternyata melihat antusiasme dari penonton yang cukup banyak. Awalnya 500, 400 dan sekarang yang nonton saat kita tag ini hanya sekitar 36 viewer dari video sebelumnya. Dan itu melahirkan sebuah kekecewaan. Sebagai manusia biasa, kita sangat wajar menghadapi rasa kecewa. Kita bisa kecewa kepada kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan yang kita harapkan sebelumnya. Bisa juga kekecewaan itu lahir dari orang lain, atau kekecewaan bisa lahir dari diri kita sendiri. Yang awalnya kita berpikir kita akan belajar, kita akan mencapai hal-hal yang mungkin sudah ada di otak kita. Namun pada hakikatnya, realitanya ternyata pikiran itu tidak tercapai dan melahirkan rasa kecewa. Misalnya contohnya kita kecewa gara-gara orang lain melihat teman kita yang sudah pada sukses, lulus S2 punya mobil, dapat neng, wanita cantik, dikasih mobil, dikasih rumah, dan melahirkan satu kekecewaan, kenapa gue gak seperti itu? Kenapa gue tidak ditakdirkan seperti itu? Pada akhirnya kita akan menyalahkan Tuhan dan itu bahaya. Kekecewaan ini sebenarnya pasti semua orang akan pernah merasakan hal ini. Bahkan jangankan kita sebagai manusia biasa, sahabat Nabi pun pernah merasa kecewa. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq, orang sebagai khalifah setelah Nabi Muhammad, pernah merasakan rasa kecewa, yakni di saat Siti Aisyah difitnah oleh beberapa sahabat melakukan perzinahan. Yang ketika ditelusuri ternyata yang memfitnah adalah sepupunya sendiri, yakni Mistah bin Usasah. Yang mana Mistah bin Usasah ini adalah orang yang sangat miskin. Dia tidak punya penghidupan yang layak, pekerjaan yang baik. Abu Bakar As-Siddiq rela untuk membiayai sepupunya karena merasa ada hubungan kerabat dan itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Tapi di satu keadaan ternyata Mistah bin Usasah ini menfitnah putri tercintanya, yakni Aisyah, yang mana pada saat itu statusnya adalah istri Rasulullah, dituduh berzina dengan orang lain. Abu Bakar merasa sangat kecewa pada Mistah bin Usasah. Kemudian tanpa sadar Abu Bakar mengucapkan kalimat yang pada akhirnya ditegur oleh Allah, yakni dia berjanji untuk tidak akan memberikan nafkah lagi kepada Mistah bin Usasah. Tapi sekali lagi ini pada surat An-Nur ayat 22 Allah mengkritik Abu Bakar bahwa kata Allah, janganlah seperti itu. Janganlah, ya intinya disuruh tetap memberikan sedekah kepada sepupunya ini. Dampak terburuknya yang real, yang benar-benar aku tahu dari temanku ketika aku kuliah. Pada saat itu salah satu temanku ingin berpacaran dengan seseorang. Dia bersusah payah mengerahkan semua tenaga, baik nulis surat, puisi, bahkan dia rela memberikan jas kebanggaannya
kepada si cewek agar diterima cintanya, yang pada endingnya ternyata tetap tidak diterima. Dan sahabatku itu, temanku itu ternyata mengatakan sebuah kalimat yang tidak pernah aku duga, yakni kalimat yang sampai sekarang membekas di otakku. Kalimat gini kalimatnya, mungkin Tuhan kita berbeda. Perkataan ini kalau didengar bagi makhluk-makhluk beriman, rasa-rasanya sangat wah gitu. Bagaimana rasa kecewa kepada wanita melahirkan sesuatu yang sangat ekstrim sampai tidak percaya kepada Tuhan. Itu gara-gara tidak bisa memanage kekecewaan itu dengan baik dan benar. Sahabat KIO, paling tidak ada 5 hal yang mungkin akan menyebabkan kecewa. Alasan kekecewaan itu muncul, yang pertama, trauma dan sakit hati di masa lalu yang belum teratasi dan belum menemukan solusinya. Yang kedua, ekspektasi yang sangat tinggi terhadap apa yang kita pikirkan dan ternyata hasilnya tidak sesuai dari apa yang kita pikirkan itu. Yang ketiga, usaha yang kurang maksimal sehingga melahirkan kekecewaan karena hasilnya tidak sesuai dari planning yang sudah ditetapkan di awal. Yang keempat, kita sering meremehkan hal-hal yang kecil yang mungkin itu berpengaruh besar kepada hasil di hari yang akan datang. Yang kelima, kita suka menunda-nunda sesuatu. Itulah 5 alasan lahirnya sebuah kekecewaan. Di video ini, yang paling penting dari video ini adalah bagaimana mengatasi kekecewaan itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa solusi yang dapat kita lakukan agar kekecewaan itu tidak sampai melahirkan hal-hal ekstrim seperti yang terjadi pada sahabat saya tadi? Paling tidak di video kali ini ada 2 hal yang memang aku bentuk dengan 2 hal agar tidak seperti penceramah, yakni dari sudut pandang agama dan dari sudut pandang filsafat. Yang pertama dari sudut pandang filsafat, nihilism. Dengan pandangan nihilism, kita dapat memanage kekecewaan itu dengan baik dan benar. Nihilism adalah satu pandangan filsafat yang percaya bahwa semua yang terjadi di dunia ini tidak ada tujuannya. Ya nihil aja gitu. Misalnya kita dilahirkan, setelah dilahirkan kemudian sekolah, kuliah, untung-untung dapat cewek, menikah, kalau hoki dapat anak, habis itu kita punya cucu lalu mati. Hidup gitu-gitu aja. Jadi dengan pandangan nihilisme ini kita dapat memandang kekecewaan dengan biasa aja. Akan berlalu, biasa aja gitu. Bahkan mungkin lahirnya kita ke dunia gara-gara hal yang tidak diinginkan mungkin bahkan. Gara-gara orang tua kita tidak sengaja bersetubuh atau bahasa seksualnya itu adalah kebobolan. Yang akhirnya lahirlah kita, orang yang tidak pernah diharapkan di dunia ini. Dari proses lahir sampai kita mungkin mati nanti, mungkin kita akan kecewa 10 kali, 100 kali, atau bahkan ribuan kali. Dan ternyata kita masih hidup-hidup aja. Artinya dengan pandangan nihilisme ini, kita terhadap satu kekecewaan kita sudah melalui satu etape untuk melewati itu. Yakni penerimaan kepada kekecewaan itu. Dengan nihilisme, dengan memandang sesuatu bahwa nihil tidak ada tujuannya, kita sudah secara tidak langsung akan menerima kekecewaan itu dengan baik dan benar. Yang pada akhirnya nanti kita akan melewati kekecewaan itu. Sebenarnya dalam filsafat ada satu pandangan lagi tentang bagaimana mengatasi sebuah kekecewaan, namun sengaja tidak dijadikan topik utama gara-gara sudah banyak yang memandang dari sudut pandang ini, yakni stoikisme. Kalian bisa lihat di YouTube-nya Ferry Irwandi dengan bahasa yang sangat renyah
Atau yang dengan kuliah yang sangat serius, Dr. Fahrudin Faiz, bagaimana stoikisme itu? Yakni memandang sesuatu dengan apa yang bisa kita kuasai. Misalnya terhadap video ini mungkin 10, 20 yang akan menonton, dan itu tidak bisa gua kuasai. Yang bisa gua kuasai adalah bagaimana membuat skrip yang baik dan sepertinya tidak baik. Bagaimana mengedit yang baik dan sampai tidak tidur mungkin. Atau setelah itu gue bagi-bagikan. Setelah itu harusnya ya udah, itu di luar kekuasaan gue, dan harusnya itu tidak melahirkan sebuah kekecewaan. Baik, karena ini konten agama, maka ini adalah acara yang paling penting, dan ini jadi cara yang paling penting yang harusnya orang-orang beragama, yang agamanya sama seperti gue tentunya, mengikuti cara ini. Ada satu kisah, yakni ketika Nabi hendak diusir dari kotanya sendiri, kota Mekah Al-Mukarramah. Pada saat itu beliau bersembunyi bersama Abu Bakar As-Siddiq di Gua Sur, yang pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq merasa ketakutan, takut ketahuan, dan yang mungkin pada akhirnya akan dibunuh. Lalu turunlah ayat Al-Quran, yakni la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, karena Allah bersama kita. Tentunya ayat ini diturunkan oleh Allah untuk menenangkan sedihnya Abu Bakar. Sedih kita artikan sebagai kecewa dalam konten ini. Bagaimana cara mengatasi kekecewaan? Yakni meyakini bahwa Allah selalu bersama kita. Allah selalu berada dalam diri kita. Jadi ya udah, masih ada Allah gitu. Tapi kawan, untuk mencapai ayat la tahzan ma'ana, ingatlah dalam ayat lain Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah bersama kita itu ada catatannya, yakni harus mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Innal ladzina qalu rabbunallah, yakni benar-benar Allah Tuhan kita gitu. Dan bukan hanya itu, bukan hanya ketika sedih kita mengingat Allah. Berapa banyak orang yang sedih mengingat Allah, berdoa sama Allah, ternyata kesedihannya tidak selesai. Kesedihannya tidak serta-merta hilang gitu. Sangat banyak sekali. Punya hutang, kemudian doa sama Allah, hutangnya tetap ada, tetap tidak terlunasi. Di ayat selanjutnya Allah mengingatkan cara menyelesaikan kesedihan, bukan hanya meyakini bahwa Allah adalah Tuhan, yakni summastaqomu, istiqomah. Istiqomah dalam berbagai aspek, istiqomah mental, istiqomah tingkah laku, semuanya harus istiqomah. Istiqomah mental paling penting, yakni stabil di dalam diri kita, stabil otak kita. Dengan kestabilan ini, kita akan sadar bahwa semua ini masih akan berjalan. Kekecewaan ini hanya semata. Dengan ketenangan pikiran, kita akan memperoleh banyak solusi. Kita akan bisa berpikir tenang, dan energi positif itu boleh jadi dan pasti akan memberikan solusi. Tinggal setelah itu kalian istiqomah dalam tindakan. Mau tidak melakukan hasil dari renungan itu. Kalau kalian mau melakukan hasil olah pikiran kalian itu, istiqomah menjalankan hasil pikiran itu, maka nanti akan berujung penerimaan kepada kesuksesan melewati kekecewaan itu. Oke, kita sudah berada pada ujung pembahasan kali ini. Rokok juga sudah habis. Yakni kesimpulannya yang pertama, tontonlah video ini, share ke banyak kawan. Bukan gara-gara video ini bagus, karena menolong sahabat kalian ini, hambanya Nabi Muhammad, agar ditonton dan akhirnya kekecewaan itu akan hilang. Yang kedua, untuk solusi paling pertama, baik dari filsafat ataupun agama, yakni penerimaan
pada kekecewaan itu. Renungkanlah kekecewaan itu, paling tidak kalian bisa menerima kekecewaan itu yang nanti pada akhirnya akan melahirkan pikiran-pikiran positif yang kita harapkan di akhir dari penghujung semuanya akan baik-baik saja. Oke, sahabat Kayu.